Saudara sekalian, peristiwa di bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban terjadi beberapa peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan Rasulullah SAW, dan itu merupakan mukjizat baginda Rasul. Antara lain yaitu terbelahnya bulan sebagai mukjizat Rasulullah SAW, termaktub dalam surah Al-Qamar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah hampir saat kiamat dan terbelahnya bulan ketika itu. Yang kedua, turunnya ayat perintah untuk bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW, termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepada baginda. Ini perintah. Baik. Berikutnya di bulan Sya'ban terjadi penukaran kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yakni Ka'bah, sebagaimana firman-Nya termaktub di dalam suratul Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat wajahmu, hai Muhammad, menengadah ke langit, maka kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arahnya. Bapak, Ibu sekalian, kisahnya begini. Rasulullah SAW dan semua kaum muslimin mendirikan sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tetapi Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah lebih kurang setahun setengah, baginda kurang senang hati menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa, kurang senang hati karena Nabi Muhammad SAW telah membayangkan begitu jauh akhir zaman nanti Masjidil Aqsa di Palestina itu menjadi percekcokan, menjadi rebutan. Kita semua dah tahu kan. Jadi baginda Rasul memohon kepada Allah semoga kiblat umat Islam mendirikan sholat itu menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Maka Allah Ta'ala tunaikan permohonan Nabi Muhammad SAW penukaran kiblat itu pada saat baginda pergi silaturahim ke rumah Bani Salamah, tak jauh daripada Quba. Kebetulan itu waktu zuhur, masuk waktu zuhur, Rasulullah SAW mendirikan salat zuhur. Begini, sana timur. Waktu itu baginda Rasul waktu mendirikan salat zuhur di rumah Bani Salamah itu mendirikan salat zuhur
menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina sana. Allahu Akbar. Salat. Tuh. Dah dapat dua rakaat. Nak masuk dua rakaat lagi, yakni dua rakaat dah selesai. Datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu penukaran kiblat yang termaktub di dalam suratul Baqarah ayat ke 144 tadi. Nah, baginda Rasulullah SAW tak tunggu habis solat. Ketika itu juga baginda Rasul berpusing, yakni berpaling ke Masjidil Haram di Makkah. Pusing begini. Jadi dua rakaat baginda Rasul solat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dua rakaat yang terakhir yakni menghadap ke Masjidil Haram di Makkah. Maka di tempat itu dibina musalla waktu itu, yaitu tempat sholat Nabi, dinamakan Masjid Qiblatain. Masjid itu maknanya tempat sholat, tempat sujud. Jadi para sahabat membina tempat itu dan dinamakan Masjid Qiblatain, maknanya dua kiblat. Bila yang betul-betul Rasulullah menganjurkan supaya sholat di Madinah menghadap ke Baitul Haram, yaitu waktu asar. Pulang daripada rumah Bani Salamah sampai ke Madinah, Nabi memberitahu kepada semua para sahabatnya penukaran kiblat itu. Maka sholat asar baginda Rasul bersama para sahabatnya sholat menghadap ke Masjidil Haram di Mekah sampai hari kiamat. Umatnya juga mendirikan sholat menghadap direction, menghadap ke Ka'bah. Hatta meninggal dunia sekalipun, seseorang muslim yang meninggal dunia juga diletakkan di dasar kubur itu, kepalanya dimiringkan, ya, ada di sebelah kanan menghadap ke Ka'bah. Yang menjadi teman Anda adalah amal soleh. Amal soleh itulah menjadi teman baik. Kalau amal soleh datang sesuk manusia yang baunya harum, kita happy gembira, tapi maaf saja kalau amalnya amal salah, bukan amal soleh, amal buruk, maka datang sesuk manusia dengan bau yang busuk, wajah yang bertaring, menakutkan. Itu amalnya Anda sendiri, tak boleh dihalau-halau. Takut. Kenapa? Amalnya buruk. Maka itulah dalam perjuangan hidup ini kita berusaha sedaya upaya untuk memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya.